Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imron selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri Gedung Bunder 1, Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Gedung Bunder 1 yang saya banggakan. Terima kasih. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan rahmat serta kesehatan sehingga hari ini saya bisa belajar bersama Bapak Ibu Guru dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif sebagai tugas dalam program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blitar. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktunya berkenan bersama saya belajar di sini. Hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang ada atau yang pernah kita lakukan di sekolah kita. Kira-kira kalau dengan kata budaya positif, apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu? Kebiasaan baik. Mungkin ada lagi? Atau contoh yang sudah pernah kita lakukan mungkin tentang budaya positif di sekolah kita? Kebiasaan membaca Asmaul Husna sebelum iya, itu juga termasuk. Terima kasih. Membaca Asmaul Husna. Kalau pagi kita sebelum pelajaran anak-anak senam bersama. Kemudian sebelum masuk kelas memberikan salam kepada Bapak Ibu Guru. Itu yang kita lakukan setiap hari, pembiasaan. Itu adalah bagian dari budaya positif. Bagaimana konsep disiplin positif itu sendiri? Bahwa disiplin itu bukan hukuman. Disiplin harus muncul dari motivasi internal, bukan karena paksaan atau dari pengaruh orang lain. Kemudian, disiplin selalu mendampingi hak dan kewajiban dalam bentuk tanggung jawab. Berikutnya, bahwa ketika gagal untuk mendisiplinkan diri, artinya didisiplinkan oleh kekuatan lain yang berhubungan dengan motivasi internal tadi. Jadi dipengaruhi oleh adanya tata tertib, hukuman yang ada di sekolah kita. Jadi selama ini mungkin yang ada di sekolah kita atau di kebanyakan sekolah itu berupa tata tertib. Nah, ini nanti kita akan mengulas bagaimana mengubah tata tertib itu kemudian menjadi suatu keyakinan kelas di mana aturan itu dibuat bersama, bukan dibuat sepihak oleh sekolah. Jadi anak tidak mempunyai keterpaksaan, namun dia sadar melakukan kedisiplinan karena aturan dibuat bersama antara sekolah, Bapak Ibu Guru, dan siswa itu sendiri. Jadi kesimpulannya dari konsep disiplin positif, sebelum murid didisiplinkan oleh kekuatan lain, biasakan mereka bertanggung jawab atas segala perilaku yang mereka lakukan sendiri. Posisi kontrol. Ya. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita punya 5 posisi kontrol. Apa saja itu? Yang pertama, kita sebagai penghukum. Ini yang sangat lazim dilakukan di sekolah. Ketika anak tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kita akan memberikan hukuman. Itu yang biasa terjadi pada diri kita, di lingkungan kita. Betul demikian? Ya. Sekali lagi, karena aturan tata tertib yang kita buat itu dibuat sepihak. Jadi anak-anak merasa tidak ikut bertanggung jawab atas peraturan yang dibuat. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Posisi kita seperti itu. Sering
sugesti kata-kata kepada anak sehingga anak itu merasa, oh iya, aku salah, oh iya, saya salah, bukan atas dasar kesadarannya sendiri. Kemudian posisi kita yang ketiga, kita biasanya berperan sebagai teman. Nah, ketika posisi tiga yang terakhir inilah posisi yang ideal yang bisa kita lakukan di sekolah. Kita bisa mendampingi anak ketika melakukan kesalahan, kita berperan sebagai teman. Tolonglah Bu Dewi, sedikit dimengerti, misalnya dengan kata-kata seperti itu. Itu adalah kata pancingan kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian yang ketiga, kita sebagai pemantau. Misalnya begini, kesepakatan kita kemarin apa? Kok kamu masih melanggar lagi? Salah nggak? Itu kita memposisikan diri sebagai pemantau. Anak ini salah apa tidak? Kemudian yang posisi terakhir, ini posisi yang paling ideal yang harus kita capai, yang harus kita merubah mindset kita bahwa kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer? Yaitu kita memposisikan diri untuk merubah anak dari kesalahannya untuk belajar, kemudian belajar dari kesalahannya itu, mencari solusi dari kesalahannya agar tidak mengulangi, dan dia mempunyai keyakinan ke depannya saya menjadi apa. Kita memposisikan diri agar anak itu siap kembali kepada lingkungan di kelas. Mungkin kalau dia melakukan kesalahan di kelas, dia ketika kembali ke kelas dia tidak merasa berkecil hati, tidak merasa malu ketika menghadapi teman-temannya kembali. Nah, akhir yang dituju, guru sebagai manajer, nanti siswa akan mandiri dan bertanggung jawab. Tabel posisi kontrol, ini tadi yang saya tunjukkan. Sebagai penghukum biasanya berteriak, menunjuk, kamu salah, kamu harusnya datang jam segini. Kita hanya menunjuk searah, komunikasinya searah. Anak tidak diberi kesempatan untuk menjawab. Itu namanya kita pada posisi yang pertama tadi. Kemudian posisi membuat rasa bersalah. Kita berkhotbah, sok bijak, sehingga anak, oh iya saya salah, maafkan saya Bu, saya salah. Seringkali itu yang terjadi di lingkungan kita. Tidak dipungkiri saya pun terkadang masih melakukan hal itu. Nah, ini posisi yang mulai bagus. Kita memposisikan diri sebagai teman, membuat alasan untuk mereka. Jadi ketika melakukan salah, kita lihat dulu alasannya apa. Kemudian lakukan untuk saya ya. Tolonglah daripada nanti Bu Dewi dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah, tolong dimengerti posisinya Bu Dewi. Bu Dewi malu nanti kalau sampai ada kegaduhan lagi di kelas 6, misalnya seperti itu. Kemudian posisi yang keempat sebagai pemantau tadi, menghitung, mengukur perilaku, kemudian aturannya apa, kamu salah nggak? Dan posisi paling ideal, posisi manajer, kita bertanya, kemudian apa yang kamu yakini tentang kebenarannya, kemudian memberikan penguatan. Selanjutnya, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Misalnya membuat kesepakatan. Ketika anak terlambat misalnya, kita menanyai dulu, masalahnya terlambat apa? Kemudian, apa yang kamu yakini? Kamu melanggar keyakinan kelas yang kita buat apa tidak? Keyakinan apa yang kamu langgar? Kemudian, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Misalnya ketika terlambat, dia menyatakan, saya akan pasang alarm Bu jam sekian supaya saya tidak terlambat. Kemudian saya akan meminta bantuan orang tua saya agar saya dibangunkan lebih awal sehingga saya lebih siap dan berangkat lebih awal. Selanjutnya, sebenarnya apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jika hukuman
sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi. Ya, terima kasih. Selamat datang Bapak Saleh. Saya lanjutkan. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaannya? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Biasanya berupa hukuman fisik. Kemudian anak membuat anak sakit. Anak membenci kedisiplinan itu. Kemudian sifatnya paksaan. Oke. Selanjutnya, bagaimanakah atau apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Jika hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena biasanya hukumannya membuat anak sakit berupa hukuman fisik. Misalnya anak disuruh berlari, membersihkan kamar mandi. Jadi itu efeknya, efek panjangnya adalah anak kemudian membenci kedisiplinan. Lalu karena itu berupa paksaan, mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Jadi dia merasa benci terhadap dirinya sendiri. Itu nanti yang akan muncul. Kemudian akan tercipta konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika suatu saat terjadi kesalahan lagi, karena dia sudah benci kedisiplinan, dia tahu kalau dihukum itu sakit, maka ketika terjadi kesalahan, dia akan berbohong untuk menyembunyikan kesalahannya. Misalnya suatu hari dia tidak mengerjakan PR, kemudian diberi hukuman untuk menulis PR itu sampai berlembar-lembar. Kemudian ketika suatu hari tidak mengerjakan PR kembali, dia akan berusaha menutupi supaya gurunya tidak tahu bahwa dia melakukan kesalahan lagi. Karena dia tahu kalau dihukum akan sakit. Lalu dia akan marah, pasti merasa bersalah, kemudian dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Apalagi kalau kita menghukumnya di hadapan teman-temannya, itu pasti memberikan efek yang tidak baik untuk mental anak tersebut. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika dia sudah melanggar kesepakatan kelas yang disepakati. Sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, artinya tidak berkepanjangan. Lalu anak menghargai disiplin. Kenapa menghargai disiplin? Karena konsekuensi di sini patokannya adalah keyakinan kelas, sehingga karena keyakinan kelas tadi dibuat bersama, bukan dibahas seketika, jadi dia lebih menghargai kedisiplinan itu sendiri. Lalu akan ada stimulus atau tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, karena mungkin secara mental dia tidak akan malu atau merasa dihargai, sehingga dia akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri kembali saat berhadapan dengan teman-temannya. Akan tercipta konsep diri yang baik karena ada kesadaran. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, bukan menyembunyikan kesalahan. Dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman hanya untuk sementara waktu. Ketika ketidaknyamanan itu sudah berakhir, dia sudah siap kembali untuk bersama teman-temannya. Dia tidak merasa malu, kemudian tidak merasa minder, karena dia merasa dihargai atas kesepakatan bersama tadi. Teori 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini karena motivasi eksternal yang berasal dari luar.
Jadi ketika dia melakukan kedisiplinan, melakukan sesuatu itu motifnya hanya karena supaya tidak dihukum. Undang-undang esok saya harus berangkat pagi supaya saya tidak dihukum, supaya nanti kalau upacara saya tidak terlambat, saya tidak berdiri di depan teman-teman, barisan saya tidak disebutkan. Motivasinya hanya seperti itu, karena semata-mata takut terhadap hukuman yang diberikan. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini bagaimana ya? Ini yang sering terjadi di lingkungan kita juga, sangat sering. Apakah salah ketika kita kemudian memberikan reward kepada anak? Apakah salah kemudian kita memberikan penghargaan? Bagus, pekerjaanmu bagus. Kemudian anak merasa bangga di hadapan teman-temannya. Itu yang sering kita lakukan. Itu sebenarnya justru pemberian hukuman, pemberian hadiah itu memberikan semacam mematikan keinginan anak untuk sadar dengan sendirinya. Dia melakukan sesuatu hal yang baik hanya karena supaya dapat imbalan, dapat hadiah, supaya dia dipuji. Hanya sebatas itu. Ketika bapak ibu guru sudah tidak memberikan hadiah atas suatu pekerjaan, dia sudah terlena lagi. Tugas yang kemarin sudah nggak diberi hadiah, hari ini saya nggak harus mengerjakan. Soalnya seperti itu. Kemarin saya menjawab benar, saya juga tidak diberi jempol, saya juga tidak diberi tepuk tangan. Saya malas biar teman saya yang lain yang menjawab. Jadi karena apa? Dia melakukan sesuatu bukan atas kesadarannya, tapi karena ada faktor dari luar, yaitu hukuman dan hadiah. Nah, motivasi yang ketiga itu motivasi internal, yaitu dengan tujuan disiplin positif. Motivasi yang muncul dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan atau motif lain dari luar. Jadi itu dilakukan untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita bersama. Tentunya kalau harapan kita adalah profil pelajar Pancasila. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa sedikit demi sedikit kita harus merubah peraturan atau tata tertib di sekolah menjadi kesepakatan kelas. Kenapa? Karena dengan adanya kesepakatan kelas itu akan mendorong anak untuk berubah dengan motivasi internal, bukan karena dipaksa oleh pihak lain. Bagaimana bisa? Ya, tentu sedikit-sedikit. Ini bukan proses yang mudah, tapi jika kita tidak memulainya, kita akan terbiasa dengan peraturan yang sifatnya mengikat anak secara sepihak, tanpa anak tahu bagaimana proses pembuatan peraturan atau tata tertib di sekolah. Sedangkan jika kita menerapkan keyakinan kelas, kita acuannya tetap aturan yang berlaku di sekolah, tapi keyakinan kelas itu dilaksanakan di kelas. Kita membuat kesepakatan antara kita dengan anak, kesepakatan yang positif. Anak diminta untuk menuliskan, kamu ingin kelas yang seperti apa? Kamu ingin ada peraturan apa di kelas? Mereka menuliskan di kertas awalnya. Kemudian dikumpulkan, kita kumpulkan bersama, kemudian kita lihat mana yang bisa diterapkan, mana yang tidak. Itu disepakati antara bapak ibu guru dan murid-murid di dalam kelas. Jadi ketika anak melanggar, mereka sudah akan sadar dengan sendirinya karena mereka ikut menyusun keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang
Selanjutnya tentang poster 5 kebutuhan dasar anak. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, mungkin ada beberapa kebutuhan dasar dari anak yang belum terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar itu? Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang, rasa memiliki atau dimiliki, persahabatan, kepedulian, keterlibatan. Yang kedua, kesenangan, rasa senang, kenikmatan, belajar, tawa, riang. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga adalah bertahan hidup. Hubungannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, istirahat, tabungan, dan sebagainya. Yang keempat, tentang kebebasan. Dia punya pilihan, punya hak untuk menentukan dirinya sendiri, kemandirian. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar penguasaan, merasa penting, dihargai, dituakan, adanya pengakuan dari orang lain, dan adanya keteraturan. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, bisa digali dulu apakah ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi oleh anak. Misalnya ada anak yang caper di kelas, cari perhatian supaya dia diperhatikan, ada orang yang memberikan kasih sayang kepada dia. Itu mungkin ketika di rumah ada kebutuhan dasar cinta kasih sayang yang belum terpenuhi ketika di rumah. Misalnya lagi, di sekolah anak tersebut suka mentarget teman-temannya, minta uang saku temannya. Kemudian ada temannya yang bawa bekal, dia minta makan atau minta jatahnya. Mungkin ketika di rumah kebutuhan dasar bertahan hidupnya belum terpenuhi. Bagaimana tindakan kita ketika kebutuhan dasar anak itu belum terpenuhi sehingga anak melakukan kesalahan di sekolah? Yang kita lakukan adalah restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, supaya dia ketika kembali kepada teman-temannya tidak merasa malu, tidak merasa minder setelah melakukan kesalahan. Bagaimana prosesnya? Nah, yang pertama prosesnya adalah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Misalnya kita bisa menanyakan kepada anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan itu. Misalnya ada murid yang terlambat, ditanya kenapa terlambat? Saya bangun kesiangan. Kenapa kok bisa bangun siang? Saya tadi malam tidurnya jam 11 Bu. Kok bisa tidur larut malam? Iya, saya lihat bola dulu. Oke, jadi jangan langsung menjudge anak kamu itu selalu bangun kesiangan, tapi kita beri dia kestabilan identitasnya. Misalnya begini, kamu itu bukan satu-satunya anak, bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan datang terlambat. Bu Dewi pun pernah datang terlambat. Saya pernah datang terlambat ke sekolah. Dan ada teman lain yang juga pernah datang terlambat. Tapi saya berusaha dan bertekad supaya saya tidak terlambat lagi. Caranya bagaimana? Proses yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Alasannya apa? Kita ganti. Apakah mungkin ada kebutuhan dasar lagi yang belum terpenuhi? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Dari keyakinan kelas yang kita buat kemarin, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Bagaimana kamu memperbaikinya? Solusi apa yang bisa kamu berikan agar besok tidak mengulanginya lagi? Lalu, siapakah orang-orang di sekitarmu yang bisa membantu kamu agar kamu tidak mengulanginya di masa yang akan datang? Tujuan restitusi: 1. Memberikan kompensasi ganti rugi dan pemulihan korban baik manusia, barang milik pribadi maupun
kedua, untuk menuntut siswa pelaku kesalahan untuk memahami tindakan dari perilaku mereka dan memperoleh lagi rasa percaya diri melalui usaha mandiri. Jadi dia tidak minder tadi. Membiasakan prinsip berbuat salah itu manusiawi dan sadar yang terpenting adalah segera memperbaiki, kemudian kembali dengan kondisi yang lebih kuat. Yang terakhir, untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Ini contoh tabel kejadian restitusinya. Misalnya yang sudah saya contohkan ketika ada anak yang datang terlambat tadi. Nah, sebenarnya dari serangkaian proses itu, disiplin positif, budaya positif di sekolah, proses restitusi, tujuan terbesar kita sebenarnya adalah membentuk murid kita untuk mempunyai profil sesuai profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, reaktif dan bernalar kritis. Nah, itu tujuan besar kita. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari saya. Mungkin dari apa yang saya sampaikan tentang disiplin positif ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bu. Terima kasih. Jadi tentang masalah restitusi Bu, yaitu restitusi itu merubah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sekolah mereka. Pengalaman di kelas 3 dulu ada anak yang dalam tanda kutip istimewa karena dia memang dari latar belakang keluarga dia memang kurang sehat. Jadi saya telusuri seperti itu, dia di kelas aktif, sangat aktif atau interaktif itu dengan tingkah, ucapan dan lainnya akhirnya mengganggu temannya. Sudah saya buat kelas, saya restitusi berkali-kali, tapi ternyata dia tetap seperti itu. Bagaimana cara dia bukan merubah sebenarnya, karena memang karakter anak itu kan biasanya kalau anak itu seperti itu kita nggak bisa memaksakan dia mau berubah seperti itu, kan nggak bisa. Karena sekarang dia di kelas 4 itu kembali lagi karena memang ya kelasnya sedang jadi mungkin dia seperti kurang belajar lagi. Itu bagaimana agar dia bisa kembali lagi, paling tidak sifatnya itu tidak berlebihan lagi seperti yang sekarang ini, karena sepertinya saya lihat dia sudah kembali bertingkah atau bersikap seperti dulu sebelum ada apa sebagainya. Jadi setiap hari nggak bawa buku, nggak ada tetangga, saya tanya ada yang nongkrong, nggak ada yang duduk. Terima kasih Bu Neni, pertanyaan yang luar biasa. Ya, saya sendiri sebenarnya masih dalam tahap proses untuk belajar menjalankan restitusi di kelas saya. Jadi dari apa yang disampaikan Bu Neni tadi, mungkin saya bisa sedikit menjawab. Nanti bisa mungkin dari teman yang lain untuk menanggapi. Memang benar bahwa sesuai filosofi Gajar Dewantara, bahwa mungkin kita tidak bisa mengubah anak, tapi kita bisa mengarahkan anak ke hal yang positif. Kalau kita diumpamakan sebagai seorang petani, kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung, tapi kita bisa membuat padi itu menjadi tumbuh subur, hasil panennya melimpah. Dengan cara apa? Diberi pupuk, diberi pengairan dan sebagainya. Begitu juga dengan
Padahal dulu di kelas sebelumnya sudah mulai tertata baik. Jadi mungkin kita bisa cari akar permasalahannya. Yang pertama, mungkin karena adanya pergantian kelas tadi. Mungkin karena sudah ganti guru, apa yang diterapkan oleh di kelas sebelumnya tidak diterapkan kembali di kelas 4. Jadi dia kemudian bertingkat, kan gurunya sudah ganti. Nanti saya nggak harus mengikuti aturannya guru ini dulu. Toh guru yang sekarang sudah tidak buat kesepakatan kelas. Guru yang sekarang hanya membuat peraturan yang dibuat sepihak. Jadi dia tidak merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas peraturan tersebut. Yang kedua, apa yang dilakukan guru ini sudah tepat, sudah menganalisa tentang kebutuhan dasar. Mungkin dia di rumah kurang kasih sayang, sehingga di kelas mencari perhatian supaya dia diperhatikan oleh gurunya. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa memberikan sedikit saja tambahan perhatian kita agar anak itu merasa, oh saya itu disayangi, sehingga kepercayaan dirinya untuk kembali belajar dan mengikuti apa yang sudah dulu pernah dilakukan disiplin positifnya itu bisa tumbuh kembali. Mungkin seperti itu, Bu Eni. Ya. Mungkin ada tambahan lagi atau ada pertanyaan lagi? Ya, monggo. Untuk restitusi itu apa maksudnya memberi contoh itu apa juga termasuk di dalam restitusi? Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Retno. Ya, pertanyaan yang sangat bisa membantu kita bersama. Apakah memberikan contoh itu termasuk restitusi? Saya jawab iya. Karena memberi contoh yang baik itu adalah bagian dari disiplin positif. Ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, berarti yang menjalankan bukan hanya murid, tapi guru ikut di dalamnya karena kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas tersebut. Jadi bukan hanya murid yang menjalankan apa yang tertuang dalam kesepakatan kelas itu, tetapi Bapak Ibu gurunya juga ikut untuk sama-sama berpartisipasi untuk menciptakan disiplin positif bagi murid-muridnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, utamanya bagi diri saya sendiri dan terutamanya untuk kita semua, sehingga kita bersama-sama untuk merubah mindset kita, bagaimana kita bersama-sama menyongsong generasi emas sesuai dengan profil pelajar Pancasila, utamanya di sekolah kita tercinta di UPT SD Negeri Kedung 1. Terima kasih untuk perhatiannya. Guru bergerak Indonesia maju. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.